Nah, sekarang kalau kondisinya kacau secara sosial, artinya kita juga bisa melihat bagaimana sekarang antara pandemi COVID-19 ini dengan perguruan tinggi atau aktivitas mahasiswa saat ini. Wah, mestinya lebih banyak kendala-kendala. Gak bisa ketemu, gak bisa langsung bicara di depan kelas, dan ya begitu banyak rasanya keluhan-keluhan saudara-saudara. Nah, itu semua ketika kita berpikir negatif. Tetapi satu sisi sebenarnya ada hal-hal positif yang muncul di dalam kondisi yang membosankan ini. Ada hal-hal yang positif yang bisa kita dapatkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kita bisa menanggapi teman-teman ketika kondisi yang sulit bertemu, maka sekarang teknologi yang bicara. Orang kemudian ketika mau kuliah, ya pakai daring gitu kan. Ya kemudian pakai Zoom atau mungkin dengan teknologi lain yang bisa memungkinkan berjumpa secara online. Nah, satu segi ini sebenarnya memunculkan satu hal yang positif. Baik. Nah, bagaimana sekarang ketika kita juga melihat kondisi bumi ini, ketika polusi udara yang diakibatkan oleh aktivitas begitu banyak orang, berjuta manusia, bahkan miliaran dunia kok ya. Ini membuat polusi udara yang bisa saja jebol itu lapisan ozon, saudara-saudara. Tetapi karena saat ini masa pandemi, aktivitas di rumah saja, lalu kemudian ada hal yang baru di mana ketika pemulihan terjadi, saudara-saudara. Pemulihan apa? Pemulihan alam. Ozon itu adalah lapisan antara 20-30 km dari muka bumi ini, yang sebenarnya sudah mulai bolong-bolong itu. Dengan masa pandemi ini kemudian bisa pulih sedikit demi sedikit, terus sampai kemudian nanti bisa pulih baik. Karena lapisan ozon ini, saudara-saudara, sangat berfungsi untuk melindungi kita yang ada di muka bumi ini. Bagaimana sinar matahari yang panas sekali kemudian langsung disaring oleh lapisan ozon, dan kita saat ini bisa hidup dengan damai sejahtera di bumi ini. Nah, saudara-saudara, sebenarnya kalau kita lihat di masa-masa yang sulit ini, Tuhan memberikan pembaruan di dalam kehidupan manusia. Hanya bagaimana kita orang beriman, bagaimana kita mahasiswa-mahasiswa yang kritis di dalam kita mempelajari hidup dan kehidupan ini, bisa mengerti sisi positif yang bisa kita pegang, saudara-saudara. Sehingga kita saat ini bisa melihat rencana Allah yang luar biasa, rencana Allah yang begitu indah bagi kehidupan manusia sungguh dinyatakan. Oh, kalau tidak pada masa pandemi ini, kapan lagi dunia, bumi, alam ini itu bisa ada pemulihan. Dan saatnya kita juga melihat bahwa ketika kita sudah mulai merasakan konsentrasi dalam kesehatan yang mulai bangkit, konsentrasi mempedulikan tentang kebersihan yang semakin didisiplinasi, kita merasakan bahwa banyak hal yang baik, banyak hal yang baru, dan inilah kehidupan kita yang baru juga. Maka saudara-saudara, di dalam kitab Wahyu ini dijelaskan bagaimana jemaat di Asia pada waktu itu, mereka yang mengalami tekanan, mengalami penderitaan,
Oleh karena memang jemaat ini tidak menyembah kaisar, maka ada sebuah kesengajaan dari penguasa untuk menghancurkan jemaat. Tetapi bagaimana jemaat di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan itu justru mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ketika justru iman mereka semakin dekat kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menyelamatkan mereka. Amin, saudara-saudara. Inilah saatnya kita sebagai mahasiswa, kita semua orang-orang yang berpendidikan, biarlah kita membuka pikiran kita untuk berpikir positif. Pikiran yang mendapatkan berkat dari Tuhan ketika kita boleh membuka hati kita untuk rencana Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk saat ini kami boleh merasakan bahwa jamahan kasih sayang Tuhan sungguh nyata. Engkau memberikan pembaruan di dalam kehidupan kami. Teristimewa di tengah-tengah penderitaan kesengsaraan. Justru Engkau memberikan harapan yang terbaik untuk kami hidup baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.